Kabarnya akan ada 4 pemain asing yang ikut trial bersama Persib Bandung di Thailand nanti. Siapa aja pemain-pemain itu, Bobotoh? Saya udah punya nama-namanya dan beberapa historis dan juga CV-nya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tahu Bobotoh kalau Persib Bandung akan menambah kuota pemain asing memanfaatkan regulasi baru dari PT LIB menggunakan 11 pemain asing dan 8 bisa main. Walaupun kita juga tahu hanya 1 pemain asing yang akan ditambah oleh Persib. Sekarang udah 8 tambah 1 jadi 9. Bahkan Coach Bojan Hodak sudah mengeluarkan statement katanya kemungkinan 1 dan nanti di Thailand. Walaupun ya biasa kadang-kadang kode-kodean Coach Bojan, maka kadang-kadang juga belak-belakan. Tapi ada beberapa nama sebenarnya yang dirumorkan. Sekali lagi ya Bobotoh, nikmati saja karena ini dirumorkan beberapa pemain yang kabarnya akan trial bersama Persib Bandung di Thailand nanti. Kita nikmati aja, mungkin aja benar salah satu dari 4 pemain ini atau justru bukan, karena Coach Bojan sudah bilang sekali lagi hanya 1 yang akan bergabung. Jadi lamun bener iya opat, hanya hiji nu akan dibawa. Biar nggak lama-lama Bobotoh, saya langsung sebutkan, saya baca aja ya, takutnya salah nama dan juga salah CV-nya gitu. Nah, yang pertama itu ada Kim Min Hyuk lah dibaca namanya. Pemain asal Korea Selatan, Kim Min Hyuk ini disebut bakal lakoni trial bersama Persib Bandung di Thailand. Nah, Kim ini berusia 33 tahun. Nggak ada kolot sih, emangnya rada terasup sebenarnya mah lamun dengan visi Persib yang ingin regenerasi kelas menengah, walaupun belum jangka panjang ya, Persib ini kelas menengah gitu kan, 3 tahun dan saat ini berstatus tanpa klub si Kim ini. Pemain berpostur 187 cm, ini berposisi sebagai bek tengah dan kenyang akan gelar juara, termasuk 3 gelar Liga Korea Selatan bersama tim raksasa Korea Jeonbuk Hyundai. Nah, yang kedua ada Bruno Santos. Jadi tadi posisinya sebagai center back, Bobotoh. Berposisi sebagai bek kanan. Nah, Bruno Santos mah posisinya sebagai bek kanan. Sama halnya posisi yang kita perbincangkan di konten sebelumnya, posisi mana yang sebenarnya layak dikasih lagi pemain asing. Karena untuk kanan saat ini, yang benar pure murni posisi bek kanan itu kita cuma punya hand-hand. Sisanya memang ada Kakang, tapi posisi aslinya adalah center back yang memang udah beberapa musim ini diposisikan sebagai bek kanan. Ada juga Robby Darwish, Hamrahe Hanusa juga bisa main di kanan, termasuk Dewangga juga bisa bermain di kanan. Nah, jadi menurut Bobotoh layak untuk bek kanan atau enggak silahkan dinilai sendiri Bobotoh. Nah, Bruno Santos ini juga berstatus tanpa klub sejak 1 Juli 2025. Jadi can lila lah gitu nganggur nanya, itu mahal yang normal. Berusiana 32 tahun usiana, Santos dapat menambal posisi bek kanan untuk Persib yang saat ini memang ditempati oleh Hen-Hen Herdiana, teman-teman. Nah, Bobotoh yang ketiga ada Lucas Piajon. Lucas Piajon ini berusia 31 tahun, lagi-lagi ada kolot oge, dan berposisi sebagai gelandang serang. Nah, ketika saya membahas tentang posisi Persib Bandung yang layak untuk pemain asing siapa saja, ada juga sebenarnya beberapa Bobotoh yang ngasih masukan lah, Kang mendingan kayaknya bagusnya gelandang deh atau playmaker deh, walaupun memang harus kita akuin untuk gelandang kita sekarang penuh. Berguinho itu aslinya sebagai playmaker, dia condong bermain ke tengah. William juga sama, termasuk Kang Luco oge kan pemain gelandang walaupun bukan playmaker ya kalau Luco. Nah, di antara 4 pemain yang akan trial tadi yang dirumorkan, Piajon memiliki profil yang sangat mentereng sebenarnya teman-teman. Pemain bertinggi 182 cm ini merupakan mantan pemain timnas Brazil U23 dan terakhir membela klub AVS FS di Liga 2 Portugal. Dan kabarnya juga sempat ada baca-baca artikel saya, tapi lupa lagi saya artikelnya. Ini saya baca di Jawa Post ya. Kalau Lucas Piajon ini justru pernah bermain di Liga 1-nya Portugal. Jadi ini cukup mentereng kalau benar mah Kak
Persib gitu bobotoh saalam dunya. Nah sekarang hiji deui bentar bobotoh. Nah yang keempat adalah Junior Palacios, pemain berkebangsaan Kolombia ya mah. Agak jarang Kolombia kalau di Indonesia ya. Ini seperti Bruno Santos yang berposisi sebagai bek kanan juga, berpostur 185 cm. Junior Palacios sudah berstatus tanpa klub sejak 1 Desember 2024. Jadi nggak ada lila, bisa dibilang setengah tahun lah rada nganggur. Nah, dan Persib memang spesialis nganggur dan rada lumayan bisa moles sebenarnya Persib mah. Tapi bobotoh kalau kita berbicara tentang statement Coach Bojan Hodak, walaupun Coach Bojan juga kemarin bukan statement yang 100% pasti, tapi Coach Bojan hanya berpikir kemungkinan kita masih membutuhkan seorang penyerang sayap katanya. Untuk saat ini kan kita punya Sadil, punya Lukman gitu kan untuk pemain muda, punya Febri, punya Beckham, William Barros juga sebenarnya bisa bermain di situ, Berguinho juga bisa bermain di situ sebenarnya di posisi penyerang sayap. Tapi Coach Bojan berpikiran mungkin kita akan mencari seorang penyerang sayap. Tapi apakah benar jadi seorang penyerang sayap dan apakah benar salah satu dari 4 pemain tadi akan trial bersama Persib Bandung? Ya hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas Coach Bojan udah bilang pasti akan ada 1 pemain asing yang ikut bergabung karena Persib hanya akan menggunakan 9 pemain, tidak akan 11 karena 11 dianggap terlalu mubazir, boros gitu kan. Dan kabarnya juga akan bergabung nanti di Thailand. Asal manakah? Apakah kembali Amerika Latin? Apakah justru dari Asia? Atau justru Kolombia? Atau justru Eropa? Kita tunggu saja kabar update selanjutnya. Yang jelas bobotoh salam dunya bagi saya memang harus dimanfaatkan tambahan pemain asing ini. Yang penting satu, kualitas pemain asing itu harus lebih bagus dari kualitas pemain lokal. Itu saja sih bagi saya pribadi mah. Dan saya juga cukup sepakat dengan apa yang dikatakan oleh manajemen Persib Bandung kalau Seblat itu terlalu mubazir. Apalagi lamun hargana tinggi, kecuali pemain asing hargana di bawah pemain lokal atau minimalnya setara. Nah, itu termasuk ke dalam kategori mubazir, walaupun tentu aya hitung-hitungan oge jang naon ari teu dipaenkeun mah yang otomatis kita juga harus membasmi bahasa kasar teuing, harus menghilangkan beberapa daftar pemain lokal. Nah, ini kan agak jadi emutaneun oge gitu untuk Persib Bandung. Itu intinya, itu kenapa Persib Bandung pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan 9 pemain asing saja. Kita layak tunggu bobotoh saalam dunya, apakah seorang playmaker, apakah seorang penyerang sayap seperti apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak, atau justru menambal back karena sekarang hanya punya Matricardi dan juga Julio Cesar, back intinya, sisanya adalah pemain-pemain yang bisa dibilang cadangan, walaupun seperti Dewangga dan Hamra juga cukup potensial kalau menurut saya pribadi, apalagi melihat permainan Dewangga kemarin ya. Hamra 2 kali gagal, jangan cepat dihujat, dia masih dalam tahap adaptasi bersama Persib Bandung, tapi saya yakin pemain-pemain yang datang ke Persib akan menjadi pemain-pemain yang hebat. Mudah-mudahan. Segitu dulu pembacaan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.